warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi beserta MPLS Online SMK Gema Nusantara bersama saya Siti Marhamah. Alhamdulillah, MPLS hari pertama dan hari kedua telah kita lewati. Sekarang adalah MPLS hari ketiga atau hari terakhir. Iya, sebelumnya di MPLS hari pertama dan hari kedua kalian menyaksikan penayangan video. Kalau sekarang kalian akan bertemu dengan materinya langsung. Dan flashback kemarin ya, materi kemarin kalian telah melihat tayangan video, dan dalam video itu ada beberapa pembiasaan yang dilakukan oleh kita, keluarga besar SMK Gema Nusantara. Contohnya yang kemarin itu ada sholat duha bersama di masjid tertua di Wonosobo, lalu pembacaan Al-Quran, dan ada pembacaan Asmaul Husna. Selanjutnya ada beberapa ekstra juga yang kemarin sempat ditampilkan, yaitu ekstra pramuka sebagai ekstra wajib, ada voli sebagai ekstra pilihan, BTQ, dan ada ekstra musik. Selanjutnya kemarin di MPLS hari kedua itu rangkaian kegiatannya itu sesuai dengan visi misi sekolah SMK Gema Nusantara. Visinya adalah menjaga lembaga pendidikan yang berwawasan keunggulan dalam impact dan iptek, terampil dan mandiri. Lalu visi sekolahnya adalah membentuk insan didik yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, membentuk insan didik yang berjiwa mandiri dan mampu bersaing dalam dunia usaha. Selanjutnya, membangun sikap kerja yang memiliki etos kerja manajerial dan membentuk tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Yang terakhir, meningkatkan peran serta masyarakat dan industri dalam proses pendidikan. Itu adalah visi misi sekolah. Lalu, kalau kalian perhatikan kemarin backsound akhir video, kalian telah diperkenalkan himne SMK Gema Nusantara. Baiklah, itu flashback materi yang kemarin ya. Dan untuk hari ini langsung saja, nanti di hari ketiga akan ada pemateri dari yang pertama Bapak Yusuf selaku Kepala Program Rekayasa Perangkat Lunak, yang kedua Ibu Muslimah selaku Kepala Program Akuntansi dan Lembaga Keuangan, serta ada Ketua BKK SMK Gema Nusantara. Dan untuk sesi 1 ini kita langsung panggilkan saja Bapak Yusuf selaku Kepala Rekayasa Perangkat Lunak. Silakan Bapak Yusuf untuk masuk ke studio. Ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Yusuf? Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bapak Yusuf sudah berkenan bergabung ya bersama kami dan akan menyampaikan materi mengenai program rekayasa perangkat lunak. Yang belum paham nanti simak dengan baik ya. Langsung saja Pak Yusuf untuk memberikan gambaran rekayasa perangkat lunak yang ada di SMK Gema Nusantara itu seperti apa. Silakan Bapak Yusuf. Ya, jadi untuk penjelasan awal itu sambil saya menjawab pertanyaan pilihan editor itu dari Mas Fikri Haidar. Pertanyaannya adalah apa saja yang harus dipelajari di jurusan RPL dan keunggulan dari jurusan RPL. Nah, untuk saya jelaskan sedikit, jadi dalam RPL itu ada istilah yang namanya algoritma. Jadi dasar dari semua programan adalah algoritma. Algoritma itu apa? Itu seperti kita membuat skenario. Jadi skenario kalau kita mau mulai berjalan dari rumah, terus nanti di jalan itu ketemu cabang, 2 jalan cabang. Cabang yang pertama menuju kemana, yang selanjutnya menuju kemana, itu kita harus menentukan. Nah, skenario semacam itu nanti dibuatnya dalam bentuk kode atau skrip. Skrip itu caranya ya kita ketik di komputer, jadi nggak ada cara lain selain harus diketikkan. Nah, hasil ketikan tadi sudah berisi bermacam skenario. Jika pengguna mengeklik tombol A, dia akan menjalankan apa, kemudian kalau yang diklik tombol B itu akan menjalankan apa.
Nah, setelah semua lengkap, baru nanti dimasukkan ke dalam aplikasinya, sehingga aplikasi itu nanti siap untuk dipakai. Iya, betul. Itu penting sekali ya. Ternyata kita mempelajari di jurusan MPL itu sangat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak nanti. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rifki Alfian, yang dimaksud pemrograman dalam komputer atau laptop itu apa? Dan fungsi dari pemrograman tersebut itu apa? Dan juga wow, ini gimana pertanyaannya? Mungkin maksudnya dan juga keunggulan HTML beserta fungsinya itu apa? Monggo Pak Yusuf. Ya, ini pertanyaan gold. Nah, gold itu emas. Nah, emas itu Baik. mahal. Iya, mahal. Jadi Mas Rifki Alfian ini ternyata sudah kenal istilah HTML ya. Nah, HTML ini nanti akan kalian dapatkan di bagi yang RPL itu di kelas 10. Itu adalah salah satu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah kita mempelajari bahasanya yang dikenali komputer, supaya kita bisa ngasih perintah ke komputer, supaya nanti komputer itu memahami perintah apa yang kita kasih dan dia menjalankan perintah itu. Nah, kemudian untuk pemrograman dalam komputer ya berarti kita seperti halnya mengetik di laptop atau di komputer, tapi yang diketikkan adalah bukan kalimat bahasa Indonesia ya atau yang lain, tetapi bahasa komputer. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Yufan Arianto. Apa sih problem dalam pembuatan perangkat lunak dan materi apa saja yang akan dipelajari? Untuk pertanyaan ini saya coba kasih contoh cerita aja ya. Ya, katakanlah ada seseorang yang bernama Suretno. Kenapa harus Suretno Pak? Ya, nanti ada. Oh iya. Ada sejarah. Nah, Suretno ini dia seorang programmer dan dia mungkin sedang merancang sebuah program aplikasi itu untuk pemesanan paket kuota misalnya ya. Nah, terus programnya itu dikasih nama on terus, selalu on. Jadi on terus itu kan kalau dibalik Suretno. Oh, begitu itu ya. Ceritanya. Ya. Nah, fungsi dari aplikasi on terus ini misalnya dia melayani pemesanan kuota entah itu mingguan, harian atau bulanan. Nah, nanti kalau seandainya ada pengguna ingin pesan paket mingguan, terus itu bagaimana? Maksudnya alur yang mau disampaikan seperti apa? Misalnya nanti bayarnya bagaimana, atau lewat transfer atau lewat counter gitu ya. Lalu setelah itu selesai nanti akan dicek lagi apakah kalau lewat pulsa itu apakah pulsanya memenuhi atau tidak. Itu harus dicek lagi. Jika memenuhi bagaimana, jika tidak nanti bagaimana. Nah, itu tugas dari program tersebut mengecek. Terus kalau sudah lagi, seandainya si pengguna ini kok masih punya kuota di bulan sebelumnya, apakah itu akan hangus atau akan bertambah di kuota yang baru, itu juga harus dirancang juga. Nah, skenario semacam itu yang harus kita rancang, dan biasanya trouble yang banyak ditemui di situ ya nemu error beberapa kali dan beberapa kali. Seringnya seperti itu. Berarti problemnya sudah dijelaskan tadi ya. Terus materinya juga sudah ya Pak ya, materi apa saja yang dipelajari di program rekayasa perangkat lunak. Baiklah, mengingatkan kembali nanti untuk siswa yang aktif akan dikasih door prize, akan diundi nanti. Door prize-nya ada di belakang, bisa kelihatan nggak ya? Wah. Itu sudah berjajar rapi di belakang ya. Ada coklat juga ya. Iya, ada coklat, ada headset, dan ada alat tulis nanti. Oke, sudah cukup Bapak Yusuf? Ya. Iya, cukup. Selanjutnya nanti kita langsung ke Ibu Muslimah saja ya. Terima kasih Bapak Yusuf telah bergabung bersama kami. Silahkan barangkali akan melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih.
pagi Pumus. Selamat pagi. Bagaimana kabar ini? Baik ya, Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, ini sepertinya segar sekali ya hari ini ya. Ya, karena akan memberikan gambaran akuntansi dan lembaga keuangan di SMK Kemah Nusantara itu seperti apa. Makanya Bu Mus sudah tampil segar hari ini. Alhamdulillah. Iya, baik Bu Mus, sebelum kita membacakan pertanyaan dari Ananda, Bu Mus mungkin mau menyampaikan dulu. Ya, boleh Kak sedikit. Iya, Sebelum silakan. saya menyampaikannya, saya ingin tahu untuk sama-sama saja seperti contohnya. Iya. Ini kan saya sebagai kepala jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, ya kan? Saya ingin tahu pemikiran tentang akuntansi oleh Bu Siti Marhamah itu apa? Saya mikirnya uang. Nah, Benar. iya. Rata-rata ya memang seperti itu, Iya. uang. Karena orang awam itu kan mengatakan bahwa akuntansi itu pasti berkaitan dengan uang. Uang, Ya? Memang, karena kita itu basicnya, dasarnya itu mempelajari tentang pembukuan keuangan, gitu ya. Jadi siswa-siswi di sini diajari bagaimana sih kita akan melakukan pembukuan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Seperti itu. Iya, benar. Lalu sudah Lalu, ya, gambar dasarnya seperti itu. Oh iya, oke. Akuntansi adalah uang. Aduh, ini pemahaman saya. Mungkin apa namanya tidak hanya sesempit uang ya pengertiannya, ya sebenarnya luas sekali. Dan mari kita lihat pertanyaan yang sudah masuk dari Ahmada Ifham. Apa pengertian praktis akuntansi dan apa prinsip serta praktek akuntansi? Mungkin maksudnya pengertian akuntansi itu apa Iya. sih? Iya. Dan praktek akuntansi itu apa? Nah, oke, saya coba jawabnya dulu ya. Untuk akuntansi itu kan adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan suatu data transaksi untuk menjadi data keuangan suatu perusahaan. Jadi akuntansi sendiri itu memiliki proses yang begitu panjang. Biasanya itu disebut sebagai siklus akuntansi. Oh iya. Nah, tahapan-tahapan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu. Iya. Lalu Nah, dalam tahapan-tahapan ini tidak boleh ada yang saya mau dari tahap 1 langsung ke tahap 3. Itu tidak boleh. tidak boleh luncat Iya, tidak boleh. Karena yang namanya siklus itu harus berurutan. Seperti itu. Kemudian prinsip dari akuntansi ya tadi. Iya. Prinsip dari akuntansi itu harus memenuhi dengan yang namanya pembukuan yang sesuai dengan akuntansi yang berlaku secara umum. Gitu. Kadang pernah nggak Bu Marhamah itu melakukan pembukuan, misalnya pembukuan bulanan atau pembukuan harian seperti itu? Aduh, ini jadi buka ini ya, buka rahasia ya. Pembukaan bulanan mungkin kalau ibu-ibu, emak-emak ini kan Iya. suka nyatet-nyatet gitu ya. Iya, Iya. begitu juga dengan siswa, mungkin siswa juga ada yang telaten ini Bu, Ya, nyatet-nyatet benar. keluar. Apalagi yang dikasih uang jajan mingguan, Nah, bulanan, itu harus seperti diatur itu. dengan baik Ya. agar tidak belum selesai waktunya udah habis. Iya, benar. Nah, di sini kita itu prinsipnya bagaimana sih kita bisa mengatur, kita bisa mengelola pembukuan akuntansi dengan tepat, dengan benar. Seperti itu. Iya. Oke. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan Ya. kedua dari Irma Yuliana. Apakah ada yang harus dipelajari benar-benar dan didalami pertama-tama oleh siswa-siswi yang mengambil kejuruan akuntansi? Maksudnya mungkin ketika seseorang siswa baru masuk ke akuntansi ini yang harus dipelajari, didalami itu apa sih yang harus mereka pahami lebih dalam, mungkin begitu ya? Kadang ada siswa-siswi yang mengatakan seperti ini, masuk jurusan akuntansi itu harus pinter, ya Pak? Iya kan? Karena berkaitan dengan hitung-hitungan. Iya. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya masuk ke jurusan akuntansi itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Iya. Yang pertama telaten. Kenapa harus telaten? Karena kita itu kan prinsipnya menghitung uang, ya kan? Kemudian kadang kalau kita mau mencatat sebanyak misalnya 100 juta rupiah, endolnya gede Endolnya berapa? Iya. itu masa jadi 100 juta? Itu kan enggak. Makanya Iya. di sini dituntut untuk prinsip telaten. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip sabarnya. Oh, ada sabarnya Iya, juga ya? karena kan yang namanya sudah saya jelaskan dari awal tadi, siklus akuntansi itu kan ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Nah, kesabaran di sini harus selalu diasah. Kadang ada yang mengatakan, Bu, saya sudah capek. Ya sudah, kalau capek silahkan tutup bukunya, kalian refleksi sendiri dulu, kalian itu santai-santai terlebih dahulu, baru kita mulai lagi seperti itu. Dasarnya seperti itu, hanya butuh
prinsip telaten dan juga sabar. Oke ya, prinsip telaten dan sabar. Kalau Ya. sabar ini mah untuk kehidupan kita juga harus Ya, sabar ya, benar. benar. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Adit Putra. Apa saja yang harus kita pelajari dari jurusan AKL? Oh. Dan apa manfaat dari AKL? Ya. Manfaat belajar di AKL. Oke. Kalau saya itu sering menjelaskan seperti ini. Kalau kita mempelajari akuntansi, itu seperti kita mau makan buah jeruk. Tuh kan? Enak dong, Bu. Iya. Pertama, kita itu harus memahami terlebih dahulu bentuk dari buah jeruk itu. Iya. Itu ada sebagai C1, dasar bidang keahlian, gitu kan. Bentuknya itu kan bulat. Kemudian warna kulitnya itu ada yang hijau, ada yang kuning, gitu kan. Kemudian setelah kita memahami, oh bentuk jeruk kulitnya seperti ini, kita mencoba untuk mengupas, ya kan? Nah, mengupas di sini itu adalah C2. C2-nya di sini adalah bidang pemrograman keahlian, gitu kan? Nah, di sini itu disebut sebagai akuntansi menengah, yaitu. Nah, di dalam setelah kita mengupas mengupas buah jeruk itu, kita kan mengetahui, oh buah jeruk itu ternyata bentuknya seperti ini isinya ya. Berserat-serat gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga terakhir itu kita mencicipinya. Oh, rasanya seperti apa sih? Nah, di dalam akuntansi itu disebut sebagai kejuruan keahlian gitu. Atau istilahnya itu adalah yang akuntansi lanjutan. Nah, jadinya kita itu mempelajari 3 tahap: akuntansi dasar, akuntansi menengah, dan akuntansi lanjutan. Itu tadi ya. Berarti ketiga Ananda ini yang sudah bertanya sudah kami sampaikan ke materinya langsung. Semoga saja mereka bisa menerima jawaban dengan baik. Oke, terima kasih Bu Musliana, sudah cukup. Terima kasih sudah mau bergabung di sini. Silahkan kalau mau melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know I'm gonna get. Oke, di samping kita sudah ada Bu In yang cantik ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih Bu In sudah mau bergabung bersama kami. Nanti Bu In Daryati akan menjelaskan gambaran mengenai BKK di SMK Gema Nusantara itu seperti apa. Mungkin bayangan anak-anak kalau bilang BKK itu apa sih? Mungkin mikirnya bank ya Bu ya. BKK itu apa Bu Ahmad? Jadi kalau orang Tahunya apa? tahunya bank. Iya, tahunya Tapi bank. setelah mereka tahu BKK itu bursa kerja khusus, terus yang terbayang di mereka itu mungkin kayak calon tenaga kerja mungkin ya. Iya. Padahal beda ya. Beda BKK dengan calon tenaga kerja atau agen tenaga kerja itu beda karena di BKK itu tidak dipungut biaya. Jadi kalau misalnya kalian ikut agen itu biasanya ditarik bisa 3 atau sampai 4 juta ya. Kalau di BKK itu tidak ada biaya. Jadi boleh kita kasih gambaran sedikit. Oke, iya, silakan dikasih. Jadi gini ya, di BKK itu penyaluran tenaga kerja itu kan ada dengan 2 cara. Satu dengan cara outsourcing, yang kedua non outsourcing. Nah, outsourcing itu merekrutkan tenaga kerja yang kita langsung ke HRD dan itu tanpa tes, tapi dengan syaratnya agak berat karena tidak ada tes, jadi harus bayar di muka. Bayar di muka itu bisa sampai 3 atau 4 juta. Nah, kalau di PKK, mohon maaf ya anak-anak, kita tidak pakai outsourcing karena ini akan memberatkan kalian. Kita pakai yang non outsourcing. Jadi non outsourcing itu kita tidak perlu bayar uang sepeser pun ya. HRD nanti yang akan datang ke sekolah, kalian melakukan tes, ada tes tulis, ada tes wawancara, ada tes keahlian, baru kemudian nanti kita nunggu hasilnya. Setelah nunggu hasil, dipanggil untuk interview dan langkah-langkah
berikutnya. Nah, itu yang namanya global outsourcing, itu yang dipakai dari pihak BKK. Iya, terima kasih. Berarti BKK itu bukan bank ya, tapi bursa kerja khusus yang ada di SMK yang nantinya akan menyalurkan anak-anak, Iya. akan menyalurkan kalian ke dunia kerja. Begitu ya Bu ini ya? Iya, betul Iya, banget. selanjutnya kita mau bacakan ini pertanyaan yang sudah masuk dari Ziana Laila Alfiani. Apa manfaat mengambil jurusan RPL untuk masa depan, dan setelah lulus kita bisa bekerja di bidang apa saja? Monggo Bu In. Ini pertanyaan yang sudah viral di dunia dan akhirat ya anak ya. Selalu pertanyaan, Bu, saya kalau nggak ambil jurusan ini kerjanya di mana, Bu? Saya kalau ngambil jurusan ini saya kerja di mana? Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit ya. Jadi perusahaan itu ada yang dia sifatnya itu ada yang jasa, ada yang produk ya. Produk itu kayak Toyo Seal, itu dia memproduksi seal mobil itu ya. Iya. Ada Toyota, ada AHM ya. Nah, di sini kalau yang produk seperti ini untuk anak SMK semuanya akan masuk menjadi operator. Jadi itu dari jurusan kecuali listrik dan mesin ya, itu beda ya. Kita nggak bicara itu ya Mbak Ama ya, karena Iya. kita punya AKL, hanya punya AKL dengan RPL. RPL. Maka untuk perusahaan seperti ini itu semuanya akan masuk ke operator. Termasuk di PT Solaria ya, ini andalan kita ya. Ya Mbak Ama ya, Iya. PT Solaria itu andalan kita dia, meskipun restoran tapi ini bagus sekali untuk kamu yang AKL atau RPL. Nanti semuanya akan masuk ke operator. Setelah training selesai selama 3 bulan, kemudian nanti ada perekrutan lagi untuk berada di bagian personalia. Nah, untuk RPL biasanya akan sesuai jurusan ya, sesuai jurusan RPL-nya. Kalau akuntansinya nanti di akuntansi. Itu untuk perusahaan yang ada produknya. Nah, ada perusahaan yang hanya jasa. Ya, kita punya kerjasama dengan PT Diginet Jogja, terus ada juga kantor akuntan, itu dia jasa di situ nanti tidak jadi operator karena mereka memang memproduk produknya jasa. Jadi kalian nanti di sana itu langsung pegang untuk RPL, nanti langsung pegang sesuai jurusannya. Kalau akuntansi jadi juga sesuai dengan keuangannya yang ingin ya, seperti yang dijelaskan oleh Bunus begitu. Ini hanya gambaran umum saja ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Hinan. Apakah BKK merupakan komponen penting dalam mengukur keberhasilan? Mengapa demikian? Nah, betul sekali Bu Ama. Kenapa menjadi komponen penting? Karena kita itu judulnya sekolahnya SMK. Iya, benar Nah, sekali. SMK itu salah satunya siap untuk kerja, Betul, mandiri dan kreatif. nah, itu disitulah ya. Jadi menjadi penting karena kita memang judul kita itu SMK, beda dengan kita yang judulnya SMA dan yang lainnya. Itu ya mungkin ya. Kalau SMK kita kan sudah dibekali dengan Nah, keterampilan ya Bu ya. Sudah sejak awal dan Iya. perlu kalian ketahui ya bahwa rekrut SMK itu untuk kita itu nanti kelas 12 sekitar awal semester. Jadi awal semester itu kalian sudah dapat tawaran untuk mau ikut perusahaan ini enggak atau perusahaan ini enggak. Pas Januari itu berarti semester 2 ya Kak. Iya. Itu sudah mulai interview. Terus selesai UN yang kalian belum dapat surat lulus itu sudah training. Jadi begitu selesai ujiannya semuanya selesai itu sudah langsung berangkat. Enak sekali ya Bu ya. Tahu Di saat itu. mereka mungkin mau tahu juga gajinya ya Bu? Oh iya, gajinya bisa dikasih tahu. Iya, berapa? Untuk gaji untuk di PT Solaria itu gaji awal. Ini uang semua ya. Gaji awal loh ya, ini Gaji awal ya. Itu kalau standar UMK di daerah Jabodetabek ya. Iya. Itu 2,7 kemarin saya dengar anak-anak sudah mulai naik ya. Terus nanti ada uang mur, ada uang dan lain sebagainya. Mes sudah disediakan, kalian tinggal uang itu sudah terima ya. Syukur-syukur kalau nanti uangnya bisa bagi juga ya sama kita ya, sama Mbak Amah ya. Iya, baiklah. Jadi total anak-anak itu kalau mereka kerja di luar kota sekitar 3 sampai 4. Iya, itu. Mana mungkin kita bisa mendapatkan gaji sebesar itu maksudnya di kota Hanya kita tetap di stay di Wonosobo itu ya. Berarti kalau saya mengambil kesimpulan Ibu ini ya, Iya. bagi yang mau sukses,
mau mengumpulkan modal mungkin ya. Saya hari tuanya mau di Wonosobo, tapi saya mau mengumpulkan modal dulu bisa keluar kota ya. Iya. Bisa keluar kota dengan gaji yang wah. Dan syaratnya harus mengikuti tes ya. Harus mengikuti langkah-langkah yang ada di PKK karena sekali lagi saya non obsesi. Iya, baiklah. Terus di sini ini Bu, biasanya kan ada anak yang di tengah-tengah itu semangatnya itu loyo. Nah, itu perlu untuk kalian yang mau bekerja harus menyiapkan semangat ya Bu ya? Iya, betul. Iya, harus semangat, harus niatnya sudah. Iya. Saya mau niat bekerja, jadi ya sudah kalau niat bekerja akan giat bekerja, tidak loyo di tengah jalan. Enggak akan misalnya mereka ambil kontrak 2 tahun saja Iya. ya Bu Amah ya, dengan gaji 4 juta untuk hidup sendiri 2 juta cukup nggak? Iya. 2 juta ini ditabung 2 juta kali tahun, bayangkan itu uang semua ya. Ya kan? Iya. Gajinya lebih tinggi kalian daripada gurunya. Aduh, jangan keras-keras. Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana prospek dari Silvira? Bagaimana prospek lulusan kejuruan akuntansi setelah lulus? Sebenarnya tadi sudah agak disinggung ya. Mungkin mau diulang? Iya. Iya. Jadi ada nanti untuk kantor jasa. Kantor jasa itu kita punya yang IT dan juga yang punya jasa keuangan. Nah, ini biasanya masuknya akuntansi langsung masuk ke jasa keuangan. Atau kalau tidak mau di bidang kantor yang di bidang jasa, itu masuk ke kayak seperti PT Solaria ya, yang dia ada produk bentuknya restoran makanan itu nanti 3 bulan setelahnya itu ada rekrutmen untuk bagian kantor, bagian personalnya, maka yang akuntansi biasanya juga akan diambil sebagai akuntan. Itu yang sudah seperti ini. Itu pengalaman yang real Iya. ya, yang nyata karena sudah terjadi. Iya. Jadi kalian bisa mengambil contoh, kalian bisa meniru kakak-kakak kelas kalian yang sudah sukses. Iya. Banyak sekali ya Bu ini ya. Iya, alhamdulillah. SMK yang sekarang sudah sukses, alhamdulillah. Mereka biasanya Ibu Amaya kalau sudah pulang dari kayak PT Solar itu dia akan rolling per 6 bulan, bisa ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua dan sebagainya. Itu kalau pulang ke Wonosobo sudah nggak bisa bahasa Jawa. Sudah ini ya. Oh iya, sudah pakai luwe. Sudah pakai bahasa yang gaul gitu ya Bu. Oh iya, Bu Ama, kalau mungkin ada yang tinggi badannya untuk cewek itu di atas 155 paling enggak ya, 155, 160, 170 itu bisa kita salurkan loh untuk jadi pramugari. Wah, Siapa yang siap-siap. Iya, siapkan diri kalian ya. Kalau saya jelas nggak masuk ini Bu. Kalau Bu Ama itu ikutnya pramuka saja, cuma pramugari. Pramuka, salam pramuka ya Bu. Iya, salam pramuka. Baik, itu 3 pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Semoga Anda bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh beliau, Ibu Indariati. Terima kasih Bu In telah bergabung dengan kami. Silahkan kalau mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Makasih Nana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada para peserta didik baru SMK Gema Nusantara tahun pelajaran 2020-2021 yang telah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual. Melalui daring, kalian telah mengikuti dengan seksama, dengan baik dan tertib bersama kakak-kakak kelas pengurus OSIS serta para guru SMK Gema Nusantara. Kalian mengikuti semua jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan sejak hari Senin tanggal 20 Juli 2020 hingga hari ini Rabu 22 Juli 2020. Ibu berharap kalian semua sudah dapat mengenal lebih dekat tentang kegiatan-kegiatan dan program-program sekolah SMK Gema Nusantara, antara lain tentang kapan sejarah berdirinya, bagaimana visi misi sekolah, sistem pendidikan, bursa, khusus kerja, ekstrakurikuler, pembiasaan dan budaya, serta pelajaran-pelajaran apa yang akan kalian ikuti selama berada di SMK Gema Nusantara. Semoga kalian punya semangat dan motivasi yang tinggi
untuk lebih giat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat. Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, masa pengenalan lingkungan sekolah virtual SMK Kemanusantara secara resmi saya nyatakan ditutup. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh yang akan dimulai besok pagi sesuai jadwal yang akan kalian terima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah anak-anakku sekalian, sudah kita saksikan tadi ya 3 pemateri pada hari ini. Selanjutnya akan ada door prize bagi kalian yang sudah berperan aktif dalam kegiatan MPLS hari ini. Iya, tadi dari daftar nama yang sudah bertanya akan diundi. Pengundiannya nanti lewat aplikasi ya, dan akan muncul beberapa nama yang bisa mendapatkan door prize yang sudah disiapkan. Baik, sudah bisa kita mulai ya pengundiannya ya. Ya, ayo kita mulai pengundiannya. Ya, telah hadir bersama kita Bapak Zuni ya. Oke, kita mulai undi ya. Undiannya, iya. Saya mulai. Oke, Siapakah yang beruntung? mungkin bisa maju lagi ya Pak ya. Oh, maju lagi. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini yang akan saya undi. 1, 2, 3. Siapa yang beruntung? Ternyata nomor 3. Nomor 3, Yufan Arianto mendapatkan 1 buah headset. Iya, dari SMK Kemanusantara. Hadiah ini bisa diambil nanti ya ketika sudah ada agenda di sekolah. Baik, yang kedua silakan Pak Yang Yuni. kedua, saya undi lagi. Siapakah yang beruntung? 1, 2, set. Nomor 1. Nomor 1, Ananda Vicky Haidar mendapatkan 1 buah coklat. Kalau yang tidak suka coklat bisa dikasihkan ke saya. ke saya juga boleh. Iya, yang ketiga. Yang ketiga, siapakah yang beruntung? 1, 2. Yah, ternyata nomor 4. Nomor 4, Ahmada Ifham mendapatkan 1 buah buku. Mungkin buku di hari ini kalau itu bisa dikasihkan adiknya ya Pak ya. Iya, atau boleh, betul. ke temannya, teman perempuan. Baik, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, siapa yang beruntung? Yah, ternyata nomor 9 ya. Nomor 9 bukan nomor 6 ya. Tapi nomor Selamat kepada 9. Silvira 14. Iya, ini kepada pemenang, terima kasih yang sudah aktif ya dalam MPLS hari ketiga ini. Oke. Ada lagi atau sudah? Sudah habis. Pak. Iya, Oke. sudah habis. Nanti hadiah bisa kalian ambil di sekolah. Begitu ya Pak Iya, Yuni ya? betul sekali. Betul sekali. Terima kasih Pak Yuni Oke, sudah membantu. sama-sama. Boleh kembali untuk beraktivitas. Iya. Baiklah, pengundian door prize sudah selesai. Jadi kalian karena tadi sudah ditutup MPLS-nya oleh kepala sekolah, kalian sudah resmi menjadi peserta didik SMK Kemanusantara. Selamat ya. Dan selanjutnya kami selaku panitia tiada gading yang tak retak. Jadi segala sesuatu pasti ada kekurangannya. Untuk itu kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya, serta terima kasih kepada Dewan Guru dan karyawan yang sudah mensukseskan acara MPLS online SMK Kemanusantara. Baiklah, setelah ini akan saya tutup dan di terakhir tayangan ya, akan dimunculkan video sayonara, ucapan selamat untuk kalian dari Ibu Guru dan Bapak Guru di SMK Kemanusantara. Tidak lupa di situ juga ada karyawan. Iya. Terima kasih.
Saya tutup langsung ya. Sekali lagi selamat kepada kalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat pirang menit sih Pak? Telat pirang menit? Wis tutup kepada lagi ya. Dalam. Nanti buka aku mau Oke, diputar tapi ya. Ini nanti ada Pak Agun. Hah? Untuk